Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil laporan analisis peramalan periode data stasioner MA1 dengan software dan menggunakan perhitungan manual. Next. Kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Husnul Ultima dengan NRP 500623123102. Perkenalkan, nama saya Tania Marsekiroya dengan NRP 50062311016. Perkenalkan, saya Devina Chelsea Analim dengan NRP 50062310633. Perkenalkan, saya Bernadette Andrea Paramita, NRP 50062311066. Perkenalkan, saya Juni Aureliana dengan NRP 50062310889. Dan terakhir, perkenalkan saya Sabina Aulianjani Haq dengan NRP 500623110. Berbeda dengan model autoregresif AR yang menggunakan pengamatan masa lalu atau past value sebagai variabel bebas dalam regresi. Nah, untuk model moving average atau MA menggunakan nilai error dalam model regresi. Nah, untuk modelnya sendiri bisa dilihat seperti yang ada di layar. Next. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke peramalan, pertama-tama kami akan mendeskripsikan data berdasarkan dari asalnya, variabel, dan juga karakteristik. Untuk data yang kami pakai dalam laporan ini merupakan data bangkitan yang diproduksi oleh RStudio, dan dataset ini memuat informasi mengenai suhu harian yang tercatat selama 100 hari pertama pada awal tahun 2023 di kota X. Untuk variabelnya ada dua. Yang pertama ada variabel waktu, yaitu tanggal pencatatan suhu yang tertulis dalam format tahun, bulan, tanggal, dan yang kedua ada variabel suhu, yaitu suhu udara harian dalam satuan Celcius. Untuk karakteristik datanya, fluktuatifnya ini relatif ringan dan juga relatif stabil tanpa adanya lonjakan ekstrim. Serta fluktuasinya ini bersifat acak dalam jangka pendek. Sehingga hal ini menjadikan dataset ini sesuai untuk dianalisis menggunakan model MA1. Boleh di next. Oke, selanjutnya masuk ke dalam peramalan data dengan menggunakan software yaitu Minitab. Next. Untuk langkah peramalan atau forecastingnya, pertama-tama kami akan mengimpor data terlebih dahulu atau memasukkan data ke dalam Minitab. Kemudian yang kedua, visualisasi data dengan menggunakan plot time series. Yang ketiga, uji stasionaritas dengan ACF dan PACF. Yang keempat, interpretasi residual. Dan terakhir adalah peramalan atau forecasting itu sendiri. Next. Kemudian ini untuk visualisasi data, kami menggunakan time series plot dengan variabelnya itu adalah suhu, dan kami dapat menyimpulkan tiga hal, yaitu yang pertama tidak ada pola yang berulang pada grafik atau polanya tidak konstan, sehingga dapat disimpulkan bahwa datanya bukan data musiman. Kemudian yang kedua, tidak terlihat tren naik ataupun turun dalam jangka waktu panjang, dan yang terakhir fluktuasi tampak stabil dari awal hingga akhir grafik. Jadi bisa dilihat di sini baik secara merah atau rata-rata ataupun varians ini menunjukkan bahwa datanya kemungkinan besar adalah stasioner. Lalu untuk yang berikutnya ada pengecekan stasionaritas. Nah, pada PPT terdapat dua gambar. Yang pertama ada ACF pada suhu dan juga PACF pada suhu. Untuk ACF-nya sendiri terdapat X1 yang menonjol di mana memiliki nilai autokorelasi sekitar 0,4 dan di luar batas signifikan yang ditandai oleh garis merah. Hal tersebut menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara nilai saat ini dan nilai sebelumnya. Lalu untuk leg berikutnya bersifat fluktuatif dan dalam batas, di mana leg-leg setelahnya masuk dalam batas signifikasi 5%, yaitu berada di antara garis merah, dan tidak ada pola memudar secara bertahap, dan tampak fluktuasi acak di sekitar 0. Hal tersebut menunjukkan bahwa data menggunakan model MA1 ditandai dengan ACF yang langsung cut off atau turun drastis setelah leg ke-1. Lalu untuk PACF-nya sendiri, ya pada leg 1 bersifat signifikan positif, di mana memiliki nilai autokorelasi sekitar 0,5 yang artinya ada pengaruh parsial kuat dari nilai sebelumnya langsung terhadap nilai sekarang. Lalu untuk leg 2, 3, dan 4 sedikit melewati batas atau mendekati garis batas signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai sekarang
mungkin dipengaruhi oleh 2 sampai 4 periode sebelumnya, walaupun pengaruhnya mulai melemah. Lalu untuk leg selanjutnya, nilai PACF mendekati 0 dan acak, menunjukkan bahwa efek parsial dari leg di atas 4 sangat kecil atau tidak signifikan. Lalu berikutnya ada cek diagnostik. Yang pertama menggunakan Modified Box-Pierce atau Ljungbox Chi-square statistik, di mana pada hasil analisis terdapat p-value pada leg 12 yaitu sebesar 0,069 yang lebih besar daripada 0,05. Hal tersebut berarti tidak signifikan dan residual bersifat acak, sehingga model cukup baik dalam jangka pendek di mana hingga leg 12 dan dapat disimpulkan bahwa data white noise. Lalu yang kedua menggunakan residual sums of squares. Nilai tersebut digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model untuk menangkap pola data. Semakin kecil nilainya, maka semakin baik model menyesuaikan data. Lalu untuk variabel degree freedom atau sebesar 264 menunjukkan jumlah observasi yang digunakan untuk menghitung sisa residual, dikurangi jumlah parameter model yang diestimasi. Lalu ada sum square sebesar 211,477 yang didapat dari jumlah kuadrat residual. Semakin kecil nilai SS, semakin baik model dalam memprediksi data karena menunjukkan kesalahan prediksi yang lebih kecil. Lalu terdapat mean square sebesar 0,801048 yang didapat dari SS dibagi DF menunjukkan kesalahan rata-rata per observasi dan digunakan ukuran variabilitas residual. Selanjutnya yaitu nilai estimasi parameter akhir. Oke, di sini terlihat bahwa koefisien pada MA1 signifikan dikarenakan p-value-nya lebih dari 0,05. Kurang dari 0,05. Oke. Selanjutnya yaitu nilai mean. Nilai mean di sini ada 0,1266. Nilai mean ini menjadi rata-rata dasar dari model. Selanjutnya yaitu nilai T. Nilai T ini menunjukkan kekuatan kontribusi masing-masing parameter. Selanjutnya ada forecasting. Di sini ada forecasting dalam 3 periode ke depan. Forecast forecast di sini menunjukkan prediksi suhu untuk 3 hari ke depan setelah 100 hari sebelumnya. Lower dan upper bound membentuk interval kepercayaan 90%, artinya prediksi diharapkan dalam rentang tersebut. Yang pertama yaitu ada periode 267. Prediksi forecast-nya yaitu 0,338026 dengan batas bawah lower minus 1,41655 dan batas atas upper 2,09260. Artinya dengan tingkat kepercayaan 90% berada dalam rentang antara minus 1,41655 hingga 2,09260. Selanjutnya yaitu pada periode 268 dan juga 269. Prediksi forecast-nya ada di angka 0,126610 dengan batas bawah minus 2,13894 dan juga batas atas 2,39216. Artinya dengan tingkat signifikan 95%, periode 268 dan 269 diperkirakan berada dalam rentang antara minus 2,13894 hingga 2,39216. Dari hasil analisis menggunakan software, kita mendapatkan simpulan. Yang pertama ada model MA1 yang berhasil mengatasi autokorelasi dan dibuktikan dari grafik residual yang sebagian besar berada dalam batas wajar. Untuk selanjutnya, koefisien MA1 signifikan, yaitu berada pada p-value 0,00 yang artinya berkontribusi nyata dalam menjelaskan pola data. Untuk selanjutnya, hasil peramalan mengikuti pola data asli secara visual dengan skala kesalahan MAD sebesar 0,920 dan MSD sebesar 1,410 yang relatif stabil. Untuk selanjutnya, meskipun MAPE tinggi, deviasi prediksi masih dalam batas wajar. Dari kesimpulan tersebut didapatkan kesimpulan umum, yaitu meskipun ada sedikit autokorelasi tersisa dan nilai MAPE tinggi, secara keseluruhan model MA1 cukup baik menggambarkan pola data suhu berdasarkan uji parameter, pola residual, dan hasil visual peramalan yang mendekati data hasil.
Oke, sekarang saya akan lanjut menjelaskan tentang peramalan data secara manualnya. Lanjut. Nah, di sini ada pola umum autocovariance, di mana gamma nol sama dengan sigma A kuadrat dikali dalam kurung 1 ditambah theta 1 kuadrat. Rumus ini menunjukkan bahwa variansi total dari proses MA1 terdiri dari dua bagian, yaitu variansi dari komponen acak atau white noise dan dua variansi tambahan dari lag ke 1. Lanjut. Setelah eh, di kiri tersebut adalah latar belakang di mana pola yang tadi saya jelaskan, pola umum autocovariance itu ditemukan. Lalu setelah dihitung autocovariance-nya, diketahui bahwa autocovariance 0 sama dengan 1,33656, autocovariance 1 minus 0,654376, dan variance yang K di atas 2 itu 0. Lanjut. Selanjutnya adalah pola umum dari perhitungan ACF manual yang dapat dilihat sebagai berikut. Lanjut. Nah, di sini pertama-tama ada bentuk umumnya dulu dari perhitungan ACF yang mana Pk sama dengan Pk per cover 0. Nah, di sini sedikit saya tulis ada ketika P0 itu sama dengan 1. Namun, secara umum perhitungan ACF-nya itu berdasarkan cara manual dimulai dari 1. Sehingga di sini melakukan percobaan pada P1 dengan hasil akhir minus 0,489946 dan untuk P2 sama dengan 0 dikarenakan sehingga Pi K sama dengan 0 ketika K lebih dari 2. Itu maaf agak typo, maksudnya untuk K lebih dari 2. Lanjut. Oke, baik lagi saya akan menjelaskan sekarang pola umum PACF MA1 atau partial autocorrelation function untuk model MA1, di mana pola umumnya dapat dilihat di layar sebagai berikut. Lanjut. Oke, setelah dihitung, lag pertama dari K sama dengan 1 yaitu min 0,4899 dan lag kedua dari K sama dengan 2 yaitu psi 22 sama dengan 0,31587. Lanjut. Untuk leg ketiga dari K sama dengan K-nya sama dengan 3 dihasilkan psi 33 sama dengan minus 0,226. Baik, selanjutnya adalah langkah terakhir dari perhitungan manual untuk model MA1 yang mana di sini membandingkan atau kecocokan antara autocorrelation function ACF dengan autocorrelation function PACF yang mana di sini tadi sebelumnya sudah didapatkan nilai P1 sama dengan minus 0,488946 dan itu sesuai dengan percobaan pada yang langkah sebelumnya itu ditandai dengan X. Nah, lalu pada PACF juga dibuktikan pada psi 11, psi 22 sampai psi 33 sesuai yang ditandai dengan tanda X, yang mana hasil dari psi 11 sama dengan minus 0,4899, psi 22 sama dengan minus 0,31587, dan psi 33 sama dengan minus 0,226.
Dari peramalan data secara manual dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil perbandingan antara peramalan atau forecast yang dilakukan menggunakan software Minitab dan SPSS, Minitab dengan perhitungan secara manual menggunakan rumus Moving Average Order 1 atau MA1 dapat disimpulkan bahwa kedua metode menghasilkan nilai prediksi yang identik atau sama. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan manual yang dilakukan sudah sesuai dan mengikuti rumus dari model MA1. Hasil peramalan yang diperoleh juga konsisten dengan hasil dari software, sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan manual tersebut sudah benar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam memahami konsep dasar model Moving Average Order 1. Terima kasih. Untuk itu sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Namanya juga masih belajar. Jika presentasi ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Maksudnya kasih nilai bagus. Maka dari itu, izinkan saya menutup presentasi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.